Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang sistem ekonomi. Materi ini penting untuk dipahami karena sistem ekonomi menjadi dasar bagaimana suatu negara mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama ya pemaparan yang akan kami sampaikan. Selamat mendengarkan. Oke, sebelum masuk pembahasan utama, berikut adalah daftar isi materi yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Pertama, kami akan membahas pengertian sistem ekonomi agar kita memahami konsep dasarnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan fungsi sistem ekonomi dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Setelah itu, kami akan menguraikan berbagai jenis sistem ekonomi yang ada di dunia. Kemudian, pembahasan akan dilanjutkan dengan sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, serta sistem ekonomi pasar atau liberal. Terakhir, kami akan menjelaskan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia beserta karakteristiknya. Baik, mari kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu pengertian sistem ekonomi. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur dan mengelola berbagai kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui sistem ekonomi, negara dapat menentukan bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Adapun tujuan dari sistem ekonomi yang pertama adalah mengatur proses produksi, distribusi, dan konsumsi agar berjalan dengan baik dan teratur. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Ketiga, mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sehingga perekonomian negara dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem ekonomi memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Fungsi sistem ekonomi. Pertama, menentukan jenis barang dan jasa yang diproduksi. Artinya, sistem ekonomi membantu menentukan barang atau jasa apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga layak untuk diproduksi. Kedua, mengatur penggunaan sumber daya. Sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku harus dikelola dengan efisien agar produksi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, mengatur distribusi hasil produksi. Barang dan jasa yang telah diproduksi perlu disalurkan dari produsen kepada konsumen secara merata dan tepat sasaran. Keempat, menjaga stabilitas perekonomian. Sistem ekonomi berperan dalam mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi agar kondisi ekonomi tetap stabil. Secara umum, terdapat 4 jenis sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Masing-masing sistem memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Oleh karena itu, pada pembahasan berikutnya, kita akan mempelajari setiap sistem ekonomi tersebut secara lebih mendalam. Sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang masih berpedoman pada adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Di sini ada beberapa ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional, yaitu yang pertama, berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan. Artinya, masyarakat masih melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan tradisi yang sudah ada sejak lama dan diwariskan oleh nenek moyang mereka. Yang kedua, teknologi masih sederhana. Dalam bekerja, mereka masih menggunakan alat-alat tradisional sehingga proses produksinya belum terlalu cepat. Yang ketiga, produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Barang yang dihasilkan biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk dijual dalam jumlah besar. Sistem ekonomi tradisional juga memiliki beberapa kelebihan, seperti yang pertama, hubungan sosial erat. Masyarakat saling mengenal dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Yang kedua, gotong royong masih kuat. Mereka sering bekerja sama dan saling membantu dalam berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, produktivitasnya rendah. Karena alat yang digunakan masih sederhana, hasil yang diperoleh tidak sebanyak sistem ekonomi modern.
Yang kedua, sulit mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat cenderung lambat menerima teknologi baru sehingga perkembangannya tidak terlalu cepat. Jadi, sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan berupa kebersamaan dan gotong royong yang kuat. Namun, karena masih menggunakan cara-cara tradisional, produktivitasnya rendah dan kurang mampu mengikuti perkembangan zaman. Kita akan bahas sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah menentukan apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, serta bagaimana barang dan jasa didistribusikan kepada masyarakat. Ciri utama sistem ekonomi komando adalah pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur produksi dan distribusi, serta alat-alat produksi umumnya yang dimiliki oleh negara. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu pemerataan pendapatan lebih mudah dilakukan dan harga barang cenderung lebih stabil karena dikendalikan oleh pemerintah. Namun, sistem ekonomi komando juga memiliki kekurangan tentunya, seperti kebebasan ekonomi masyarakat yang terbatas dan kurang mendorong inovasi karena keputusan ekonomi lebih banyak ditentukan oleh pemerintah. Salah satu negara yang dikenal menerapkan sistem ekonomi komando adalah Korea Utara. Jadi, seperti itu ya, sistem ekonomi komando. Selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang kegiatan ekonominya diatur oleh mekanisme pasar, yaitu berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Ciri-ciri sistem ini antara lain peran swasta yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi, adanya persaingan bebas antar pelaku usaha, serta harga barang dan jasa yang ditentukan oleh kondisi pasar. Sistem ekonomi pasar memiliki beberapa kelebihan, seperti mendorong inovasi berkembang lebih cepat dan menciptakan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan produksi maupun distribusi. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang tinggi dan persaingan yang tidak selalu sehat antar pelaku ekonomi. Salah satu negara yang dikenal menerapkan sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat. Halo semuanya, ketemu lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal salah satu topik yang penting banget, yaitu sistem ekonomi. Tenang aja, kita bakal bedah semuanya satu persatu, biar kamu gampang ngertinya. Udah siap? Oke, tapi sebelum kita mulai, aku mau ngajak kamu mikir dulu deh. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih listrik di rumah kita itu yang ngurus PLN, perusahaan negara bukan perusahaan swasta? Nah, jawabannya itu ada di sistem ekonomi negara kita, dan ini bakal jadi kunci pembahasan kita kali ini. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari definisinya, lanjut ke sistem tradisional, terus ada pertarungan antara komando dan liberal, sistem campuran, sampai akhirnya kita bahas kasus spesial di Indonesia. Terakhir tentu ada latihan. Yuk kita langsung mulai aja. Pertama-tama kita samain persepsi dulu ya. Sebenarnya apa sih sistem ekonomi itu? Gampangnya, anggap aja ini sebagai aturan main yang dipakai sebuah negara buat ngelola semua sumber dayanya. Kalau secara definisi, sistem ekonomi itu adalah susunan berbagai unsur ekonomi, kayak produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling nyambung buat mecahin masalah dan mencapai tujuan tertentu. Kata kuncinya di sini tuh memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Soalnya, tiap negara kan punya masalah dan tujuannya masing-masing. Terus, kenapa sih sistemnya harus macam-macam? Kenapa nggak satu aja buat semua negara? Nah, jawabannya ada di satu pertanyaan penting. Siapa yang berhak ngontrol faktor produksi? Apakah pemerintah, atau individu dan swasta, atau dua-duanya? Nah, perbedaan jawaban inilah yang bikin ada banyak banget sistem ekonomi di dunia. Yuk kita mulai dari yang paling tua dan paling dasar, yaitu sistem ekonomi tradisional. Di sistem ini, yang jadi bos itu bukan pemerintah atau pasar, tapi adat istiadat yang udah turun-temurun. Jadi, dalam sistem ini, semua kegiatan ekonomi itu ngikutin tradisi. Cara bercocok tanam, cara berburu, semuanya diwariskan dari nenek moyang. Fokus utamanya simpel banget, bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan pokok, bukan buat cari untung atau numpuk kekayaan. Sisi positifnya, sistem ini tuh ramah lingkungan banget karena nggak ada eksploitasi alam yang berlebihan. Tapi di sisi lain, kemajuannya bisa jadi lambat banget, produktivitasnya rendah, dan seringkali nolak teknologi baru.
Mungkin kalau kita hidup di sini nggak perlu pusing mikirin kuota internet buat mabar kali ya. Oke, sekarang kita pindah ke dua sistem yang ibaratnya kayak dua petinju di atas ring saling berlawanan. Di satu sudut ada sistem komando yang serba diatur, di sudut lain ada sistem liberal yang serba bebas. Di sudut pertama kita punya sistem komando. Di sini pemerintah itu kayak sutradaranya. Mereka pegang kendali penuh. Semua faktor produksi mulai dari pabrik sampai tanah itu dimiliki dan diatur sama negara. Sistem ini dekat banget sama ideologi sosialisme dan komunisme. Contohnya kayak di Korea Utara. Nah, di sudut seberangnya ada sistem liberal atau kapitalis. Ini kebalikannya 180 derajat. Di sini, individu dan swasta dikasih kebebasan sebebas-bebasnya buat berbisnis. Motivasinya cuma satu, cari keuntungan sebesar-besarnya. Peran pemerintah minim banget. Contoh negaranya, ada Amerika Serikat dan Jerman. Coba deh lihat perbedaannya. Benar-benar kayak langit dan bumi kan? Mulai dari peran pemerintah, siapa yang punya faktor produksi, sampai motivasi utamanya, semuanya beda total. Makanya kelemahannya juga beda. Sistem komando bisa bikin inovasi mandek, sementara sistem liberal bisa menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebar banget. Jadi, mana dong yang lebih oke? Diatur penuh sama pemerintah atau dibebasin gitu aja? Nah, mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Inilah yang ditawarkan oleh sistem ekonomi campuran. Sesuai namanya, sistem ini tuh kayak gado-gado, campuran antara komando dan liberal. Jadi, swasta boleh berinovasi dan cari untung, tapi pemerintah juga ikut turun tangan buat jaga stabilitas dan mencegah adanya monopoli. Banyak negara kayak India dan Malaysia pakai model kayak gini. Kelebihannya jelas ya, stabilitas ekonomi jadi lebih aman. Tapi pasti ada kekurangannya. Keuntungan pihak swasta mungkin nggak bisa maksimal kayak di sistem liberal murni. Dan kadang-kadang batasan peran antara pemerintah dan swasta bisa jadi agak abu-abu. Sekarang kita pulang kampung yuk. Kita bahas negara kita sendiri. Jadi sebenarnya Indonesia itu pakai sistem yang mana sih? Nah, ini dia yang spesial. Indonesia itu punya sistemnya sendiri, namanya sistem ekonomi Pancasila. Fondasinya bukan ideologi liberal atau komunis, tapi ya Pancasila dan UUD 1945. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan dan pembahasan. Berdasarkan materi yang telah kami jelaskan, kami memiliki 5 pertanyaan serta pembahasan di dalamnya. Mari kita dengarkan. Mengapa sistem ekonomi tradisional sulit diterapkan secara penuh pada era globalisasi? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut serta dampaknya bagi masyarakat. Penjelasannya yaitu, sistem ekonomi tradisional sulit diterapkan secara penuh pada era globalisasi karena perkembangan teknologi, perdagangan internasional, dan perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Sistem ekonomi tradisional yang bergantung pada kebiasaan, adat istiadat, serta cara produksi sederhana seringkali tidak mampu mengikuti persaingan ekonomi modern yang menuntut efisien dan inovasi. Beberapa faktor penyebabnya yaitu 1. Perkembangan teknologi yang membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, globalisasi perdagangan yang membuka persaingan dengan produk dari berbagai negara. Ketiga, perubahan pola konsumsi masyarakat yang menginginkan barang dan jasa yang lebih beragam. Keempat, meningkatnya kebutuhan hidup sehingga masyarakat memerlukan sistem ekonomi yang lebih produktif. Dampaknya bagi masyarakat adalah, di satu sisi kesejahteraan dapat meningkat karena adanya kemajuan teknologi dan peluang ekonomi yang lebih luas. Namun, di sisi lain nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kerjasama dan kearifan lokal dapat mulai berkurang jika tidak dijaga dengan baik. Jadi, sistem ekonomi tradisional sulit diterapkan sepenuhnya di era globalisasi karena kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tetapi, nilai-nilai positifnya tetap penting untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Mengapa sistem ekonomi komando sulit diterapkan secara efektif di era globalisasi? Jelaskan faktor-faktor penyebabnya serta dampaknya bagi masyarakat. Sistem ekonomi komando sulit diterapkan secara efektif di era globalisasi karena seluruh kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah. Sementara, era globalisasi menuntut fleksibilitas inovasi dan kemampuan beradaptasi yang cepat terhadap perubahan pasar dunia. Faktor-faktor penyebabnya antara lain, pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga pemerintah sering kesulitan menyesuaikan kebijakan
dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, persaingan global yang menuntut efisiensi dan inovasi. Sedangkan sistem komando cenderung memiliki birokrasi yang panjang. Ketiga, terbatasnya kebebasan pelaku usaha karena keputusan produksi dan distribusi ditentukan oleh pemerintah. Keempat, kurangnya motivasi untuk berinovasi karena keuntungan dan kegiatan ekonomi telah diatur oleh negara. Dampaknya bagi masyarakat adalah pemerintah dapat lebih mudah mengendalikan harga dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, masyarakat sering memiliki pilihan barang yang terbatas, kualitas produk kurang berkembang, serta pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dibandingkan negara yang memberikan ruang lebih besar bagi pasar. Jadi, sistem ekonomi komando memiliki kelebihan dalam pemerataan dan pengendalian ekonomi, tetapi menghadapi tantangan besar di era globalisasi karena kurang fleksibel dalam merespon perubahan dan persaingan global. Sistem ekonomi pasar memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Jelaskan apa keuntungan dan kerugian dari sistem ekonomi pasar bagi masyarakat. Keuntungan sistem ekonomi pasar adalah masyarakat bebas berusaha, berinovasi, dan memiliki kesempatan memperoleh keuntungan yang besar. Persaingan juga dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, yaitu dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi karena pihak yang memiliki modal besar cenderung lebih diuntung dibandingkan masyarakat yang memiliki modal kecil. Jika suatu negara ingin mendorong inovasi dan persaingan usaha, sistem ekonomi apa yang paling sesuai? Jelaskan. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Dalam sistem ini, masyarakat dan perusahaan diberi kebebasan untuk menjalankan usaha, menentukan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi, serta menetapkan harga berdasarkan mekanisme pasar. Persaingan antar perusahaan mendorong setiap pelaku usaha untuk terus berinovasi agar dapat menarik konsumen dan bertahan di pasar. Perusahaan akan berusaha menciptakan produk yang lebih berkualitas, lebih efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kebebasan perusahaan juga membuka peluang bagi munculnya ide baru, teknologi baru, serta berbagai jenis usaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi pasar dianggap paling efektif dalam mendorong inovasi dan persaingan usaha karena memberikan ruang yang luas bagi kreativitas, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas produk maupun layanan. 5. Mengapa dalam sistem ekonomi pasar, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran? Jelaskan. Dalam sistem ekonomi pasar, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran karena pemerintah tidak banyak campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Harga terbentuk secara alami melalui interaksi antara konsumen yang membutuhkan barang dan produsen yang menyediakan barang tersebut. Ketika permintaan meningkat, sementara jumlah barang yang tersedia tetap, harga akan cenderung naik karena banyak orang yang ingin membeli barang yang sama. Sebaliknya, jika penawarannya lebih besar daripada permintaan, harga akan cenderung turun karena produsen harus menarik minat konsumen agar barangnya terjual. Mekanisme ini membantu menyeimbangkan pasar. Harga yang naik akan mendorong produsen meningkatkan produksi, sedangkan harga yang turun akan membuat produsen mengurangi produksi. Dengan demikian, sumber daya dapat dialokasikan secara efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi pasar, permintaan dan penawaran menjadi faktor utama yang menentukan harga barang dan jasa. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem ekonomi. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, kita dapat memahami bahwa setiap sistem ekonomi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing dalam mengatur kegiatan ekonomi suatu negara. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang sistem ekonomi. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.